Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 2315061058 dari kelas Kapsel B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan chatbot berbasis RAG atau Retrieval Augmented Generation dan LLM atau Large Language Model untuk peningkatan layanan informasi sekolah. Presentasi kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Kapita Selecta. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang, di mana latar belakangnya sendiri di sini membahas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut sekolah untuk menyediakan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh berbagai pihak. Namun, dalam praktiknya, penyampaian informasi di banyak sekolah itu masih dilakukan secara konvensional, sehingga dinilai kurang efisien dan memiliki keterbatasan jangkauan. Penerapan teknologi chatbot dapat menjadi solusi dalam mendukung layanan informasi secara otomatis dan real-time. Tetapi, chatbot konvensional masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks pertanyaan pengguna. Oleh karena itu, kita menggunakan penerapan pemanfaatan chatbot berbasis Retrieval Augmented Generation dan Large Language Model yang menjadi pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi sekolah agar lebih terstruktur, akurat, dan juga efektif. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana perancangan chatbot berbasis Retrieval Augmented Generation dan Large Language Model untuk mendukung layanan informasi sekolah. Kedua, bagaimana konsep penggunaan chatbot berbasis RRG LLM dalam penyampaian informasi sekolah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Yang ketiga, bagaimana karakteristik chatbot berbasis RAG dan LLM dibandingkan dengan sistem layanan informasi sekolah berbasis aturan dan menu. Dan yang terakhir, bagaimana peran chatbot berbasis RAG LLM dalam mendukung kualitas layanan informasi bagi pengguna di lingkungan sekolah. Untuk tujuan dari penelitian, yang pertama, merancang chatbot berbasis RAG LLM sebagai layanan informasi sekolah. Kedua, menjelaskan konsep penggunaan chatbot RAG LLM dalam penyampaian informasi sekolah. Yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik chatbot RAG LLM dibandingkan sistem berbasis aturan. Dan yang terakhir, menjelaskan peran chatbot RAG LLM dalam meningkatkan kualitas layanan informasi sekolah. Untuk manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi perancang sistem, yang dimana bagi perancang sistem ini dapat memberikan gambaran dan juga referensi dalam proses perancangan chatbot berbasis RAG dan LLM yang dapat dijadikan acuan pengembangan sistem layanan informasi sekolah di bidang pendidikan. Dan yang kedua itu bagi pengguna, yaitu memudahkan siswa, orang tua, guru, dan pihak sekolah dalam mengakses informasi sekolah secara terstruktur, cepat, dan mudah melalui satu sistem tanpa bergantung pada metode konvensional atau metode manual. Untuk batasan masalahnya, yang pertama fokus pada perancangan chatbot sebagai media layanan informasi sekolah. Yang kedua, informasi terbatas pada informasi umum sekolah seperti peraturan, kegiatan, jadwal akademik. Lalu yang ketiga, menggunakan pendekatan RAG dan LLM. Dan yang terakhir, tidak membahas kebijakan institusional dan pengelolaan organisasi sekolah secara mendalam. Nah, di sini apa sih itu RAG dan juga LLM? Retrieval Augmented Generation atau RAG adalah pendekatan yang menggabungkan model bahasa dengan sistem pencarian informasi eksternal. RAG ini bekerja dengan mengambil data yang relevan dari basis data atau dokumen tertentu, kemudian menggunakannya sebagai konteks dalam proses pembentukan jawaban. Nah, pendekatan ini itu membantu menghasilkan jawaban yang lebih terarah dan sesuai dengan sumber informasi yang digunakan. Dalam layanan informasi sekolah, RAG ini digunakan untuk memastikan jawaban chatbot itu selaras dengan data dan dokumen resmi sekolah. Kemudian, apa itu LLM? LLM itu Large Language Model, yaitu model bahasa berbasis pembelajaran mesin yang dilatih menggunakan data teks dalam jumlah besar untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami. Nah, dalam chatbot, LLM ini berperan untuk memahami konteks pertanyaan pengguna dan menghasilkan jawaban yang relevan. Penerapan dari LLM sendiri itu untuk mendukung penyajian informasi yang lebih adaptif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, termasuk dalam layanan informasi sekolah.
Nah, di sini untuk objek penelitiannya yaitu meliputi layanan informasi akademik dan juga non-akademik sekolah, seperti jadwal pelajaran, kalender akademik, kegiatan sekolah, peraturan, pengumuman, serta informasi administratif lainnya yang dibutuhkan oleh warga sekolah. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam perancangan chatbot sebagai media layanan informasi sekolah. Data yang dikumpulkan ini berdasarkan dari objek penelitian tadi. Yang dimana yang pertama ada observasi. Nah, observasi ini mengamati secara langsung proses penyampaian informasi di sekolah, media yang digunakan, serta jenis informasi dan pertanyaan yang paling sering muncul. Kemudian yang kedua ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pihak sekolah untuk menggali kebutuhan informasi pengguna, alur layanan informasi, serta kendala yang dihadapi dalam pelayanan informasi secara manual. Dan yang terakhir ada studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi ini mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah dokumen resmi sekolah sebagai sumber data utama yang digunakan dalam basis pengetahuan chatbot berbasis Retrieval Augmented Generation atau RAG. Selanjutnya, untuk arsitektur chatbot berbasis RLG LLM ini dirancang untuk menggambarkan komponen penyusun sistem serta hubungan antar komponen dalam mendukung layanan informasi sekolah. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dalam arsitektur sistem ini. Yang pertama ada pengguna. Pengguna itu merupakan siswa, orang tua, atau warga sekolah yang berinteraksi dengan chatbot untuk memperoleh informasi sekolah. Yang kedua, ada antarmuka chatbot. Nah, antarmuka chatbot ini merupakan media interaksi yang menerima pertanyaan pengguna, menampilkan pesan pembuka, dan menyajikan jawaban chatbot. Kemudian ada backend chatbot. Nah, backend chatbot ini komponen yang mengelola alur kerja sistem, memproses input awal, dan meneruskan permintaan ke modul retrieval dan LLM. Keempat, ada basis pengetahuan sekolah vektor database, yang dimana ini menyimpan data dan dokumen akademik maupun non-akademik sekolah dalam bentuk embedding sebagai sumber informasi chatbot. Yang kelima, ada modul retrieval atau RAG yang berfungsi untuk mencari dan mengambil informasi yang paling relevan dari basis pengetahuan berdasarkan pertanyaan pengguna. Kemudian yang keenam, ada LLM, yaitu mengolah pertanyaan dan konteks hasil retrieval untuk menghasilkan jawaban yang terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang terakhir yaitu respon dari chatbot. Nah, hasil akhir berupa jawaban yang ditampilkan kepada pengguna melalui antarmuka chatbot. Kemudian di sini ada flowchart alur kerja sistem. Nah, untuk alur kerja sistem ini dimulai ketika sistem itu dijalankan. Pada tahap awal, di sini chatbot itu mengirim pesan pembuka kepada pengguna sebagai bentuk inisialisasi interaksi. Pesan pembuka itu berisi salam serta informasi singkat mengenai fungsi chatbot sebagai media layanan informasi sekolah. Setelah pesan pembuka ini ditampilkan, pengguna itu memasukkan pertanyaan terkait informasi sekolah. Pertanyaan yang diterima oleh sistem kemudian melalui proses pemeriksaan untuk menentukan apakah input yang diberikan sesuai dan dapat diproses oleh sistem. Nah, apabila input dinyatakan tidak sesuai, chatbot akan memberikan arahan berupa contoh atau daftar pertanyaan yang dapat dijawab oleh sistem. Pengguna selanjutnya diminta untuk kembali memasukkan pertanyaan yang sesuai. Jika input pengguna dinyatakan benar, sistem akan memproses pertanyaan tersebut dengan mencari informasi yang relevan pada basis pengetahuan sekolah menggunakan mekanisme RAG. Nah, hasil pencarian ini kemudian diproses oleh LLM untuk menghasilkan jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan. Jawaban yang telah dihasilkan ini selanjutnya dikirimkan kepada pengguna sebagai balasan dari chatbot. Di sini memberikan balasan. Nah, setelah chatbot itu memberikan balasan, sistem itu akan menanyakan kembali kepada pengguna apakah masih terdapat pertanyaan lain. Nah, apabila pengguna masih ingin mengajukan pertanyaan, proses akan kembali ke tahap input pertanyaan dan alur berulang. Jika tidak ada pertanyaan lanjutan, interaksi diakhiri dan sistem menutup sesi percakapan. Kemudian di sini ada contoh skenario pertanyaan pengguna yang dimana yang pertama ada jadwal akademik,
Untuk kategori informasinya, dengan contoh pertanyaan pengguna, kapan pelaksanaan jadwal pembelajaran dimulai? Respon dari chatbot itu akan menampilkan informasi jadwal berdasarkan data sekolah. Yang kedua, ada kategori informasi kalender akademik. Dengan contoh pertanyaan, kapan libur semester berlangsung? Respon dari chatbot ini akan menyampaikan periode libur sesuai kalender akademik. Lalu ada kategori informasi kegiatan sekolah dan contoh pertanyaan pengguna, yaitu apa saja kegiatan sekolah bulan ini, dan respon chatbot itu akan menjelaskan daftar kegiatan yang terjadwal. Selanjutnya yang keempat ada kategori informasi peraturan sekolah dan contoh pertanyaan dari pengguna itu adalah apa aturan penggunaan seragam sekolah. Untuk respon chatbot ini adalah menyampaikan ketentuan seragam sekolah. Kemudian kategori informasi pengumuman dengan contoh pertanyaan, apakah ada pengumuman terbaru dari sekolah, dan chatbot akan menampilkan pengumuman resmi terbaru. Dan yang terakhir ada kategori informasi-informasi administratif dengan contohnya bagaimana prosedur pengajuan izin. Dan respon dari chatbot itu menjelaskan alur administrasi sesuai dengan dokumen sekolah. Nah, untuk karakteristik dari chatbot ini sendiri dilakukan untuk menilai kemampuan, keunggulan, dan keterbatasan rancangan chatbot berbasis Retrieval Augmented Generation dan LLM dalam mendukung layanan informasi sekolah. Yang pertama, ada pemahaman pertanyaan. Jadi chatbot itu mampu memahami pertanyaan pengguna dalam bahasa alami dengan berbagai variasi kalimat dan juga konteks. Yang kedua, ada ketepatan jadwal yang dimana jawaban itu disusun berdasarkan data resmi sekolah melalui mekanisme RAG sehingga lebih sesuai dengan informasi yang tersedia. Lalu ada fleksibilitas interaksi yang dimana sistem itu mendukung percakapan dua arah secara berkelanjutan dalam satu sesi interaksi. Yang keempat, ada efisiensi layanan, yang dimana chatbot itu memberikan layanan informasi secara otomatis dan cepat, sehingga mengurangi ketergantungan pada layanan manual. Kemudian yang kelima ada ketergantungan data, yaitu kualitas dan ketepatan jawaban bergantung pada kelengkapan serta pembaruan data dalam basis pengetahuan sekolah. Yang keenam ada batasan domain, yang dimana chatbot ini dirancang untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan informasi sekolah sesuai ruang lingkup sistem. Dan yang terakhir ada keterbatasan implementasi, yaitu rancangan sistem ini bersifat konseptual dan memerlukan kesiapan infrastruktur serta pengelolaan data yang baik untuk diterapkan. Nah, sebagai penutup, untuk kesimpulan dari perancangan chatbot berbasis RAG LLM untuk peningkatan layanan informasi sekolah, yang dimana chatbot berbasis RAG dan LLM ini dirancang sebagai solusi konseptual untuk mendukung layanan informasi sekolah berbasis data resmi. Rancangan sistem ini mendukung penyampaian informasi yang lebih terpusat, kontekstual, dan mudah diakses melalui interaksi bahasa alami. Selain itu, chatbot juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan informasi dengan mengurangi ketergantungan pada metode penyampaian informasi secara manual. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.